Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabatku sekalian. Pada kesempatan ini kita akan bahas materi berjudul penguasaan lahan hak guna usaha PTPN 12 perkebunan oleh masyarakat penggarap dalam masa permohonan perpanjangan hak. Saya ulangi, penguasaan lahan hak guna usaha PTPN 12 perkebunan oleh masyarakat penggarap dalam masa permohonan perpanjangan hak. Bahasan kita kali ini bersumber dari artikel dengan judul yang sama yang ditulis oleh Risano Rediali, program studi Magister Kenotariatan Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Kita akan bahas abstraknya atau intisarinya. Ini adalah hasil penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang larangan penggunaan tanah bekas hak guna usaha tanpa izin serta cara penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi yang menghasilkan kesepakatan perjanjian kemitraan dengan pola bagi hasil antara kedua belah pihak, yaitu antara PTPN 12 Persero dan petani penggarap yang berada di Desa Gondoruso. Saya ulangi, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang larangan penggunaan tanah bekas hak guna usaha tanpa izin serta cara penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi yang menghasilkan kesepakatan perjanjian kemitraan dengan pola bagi hasil antara kedua belah pihak, yaitu antara PTPN 12 Persero dan petani penggarap yang berada di Desa Gondoruso. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder berupa perjanjian antara kedua belah pihak, undang-undang dan buku-buku literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian, analisis bahan hukum yang disajikan secara sistematis. Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap fakta-fakta tersebut, yaitu masyarakat petani penggarap melakukan penguasaan lahan hak guna usaha dari PTPN 12 Persero yang sedang dalam masa perpanjangan haknya kembali. Penguasaan tersebut didasarkan asumsi masyarakat karena lahan hak guna usaha tersebut diterlantarkan oleh pihak PTPN 12 Persero. Saya ulangi, berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap fakta-fakta tersebut, yaitu masyarakat petani penggarap melakukan penguasaan lahan hak guna usaha dari PTPN 12 Persero yang sedang dalam masa perpanjangan haknya kembali. Penguasaan tersebut didasarkan asumsi masyarakat karena lahan hak guna usaha tersebut diterlantarkan oleh pihak PTPN 12 Persero. Hal ini menyebabkan sengketa berkepanjangan serta tertundanya perpanjangan hak guna usaha yang diajukan PTPN 12 Persero karena adanya masalah serta demo dari warga sekitar untuk menuntut pihak yang berwenang mendata serta memverifikasi ulang tanah hak guna usaha yang akan diperpanjang oleh PTPN 12 Persero. Tindakan warga demikian bukan tanpa alasan, sebab selama hak guna usaha tersebut masih melekat pada PTPN 12 Persero, petani penggaraplah yang mengusahakan tanah tersebut sehingga menjadi tidak bongkah serta sesuai dengan guna tanah kembali. Saya ulangi, tindakan warga demikian bukan tanpa alasan, sebab selama hak guna usaha tersebut masih melekat pada PTPN 12 Persero, petani penggaraplah yang mengusahakan tanah tersebut. Demikian intisari dari penelitian ini yang tadi dikatakan bahwa pada akhirnya menghasilkan kesepakatan perjanjian kemitraan dengan pola bagi hasil antara kedua belah pihak, yaitu antara PTPN 12 Persero dan petani penggarap yang berada di Desa Gondoruso. Sekarang coba kita lihat isi di dalamnya ya, supaya lebih detail.
Jadi di sini ada judul kemitraan atas lahan hak guna usaha yang telah diperpanjang dalam bentuk pendayagunaan aset sesuai dengan asas keadilan. 1. Cara menyelesaikan masalah sengketa. Setiap masalah pertanahan dapat diselesaikan melalui pendekatan yuridis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, sehingga hasil akhirnya diperoleh kepastian hukum. Misalnya apabila ada tuntutan rakyat di atas area perkebunan, maka penyelesaiannya diupayakan oleh perusahaan perkebunan sebagai pemegang hak. Bila tidak dapat dituntaskan, maka dapat dilakukan penyelesaiannya oleh instansi pertanahan maupun pihak ketiga lainnya yang bertindak selaku mediator atau fasilitator melalui pendekatan musyawarah mufakat. Apabila upaya musyawarah mengalami jalan buntu atau tidak tercapainya kata mufakat, disarankan penyelesaiannya melalui lembaga peradilan. Artinya, setiap masalah pertanahan diselesaikan oleh pemerintah secara yuridis sebagai konsekuensi dari amanat konstitusi. Kemudian, hasil capaian mediasi. Tujuan dari pola kerjasama kemitraan antara PTPN 12 Persero dengan petani penggarap adalah mengembalikan areal tersebut ke fungsi semula, yaitu areal hutan lindung dikembalikan ke fungsinya dan areal produktif dikembalikan ke tanaman pokok, yaitu kakao maupun kayu sengon. Hasil tersebut kemudian dituangkan dalam perjanjian kemitraan antara PTPN 2 Persero dengan masyarakat penggarap dan akan ditandatangani oleh kedua belah pihak. Dengan adanya penandatanganan perjanjian di hadapan notaris serta saksi-saksi, maka kedua belah pihak telah mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian, dan jika di kemudian hari ada perselisihan kembali, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan hal tersebut dengan musyawarah. Tetapi jika musyawarah tersebut tidak kunjung mendapat solusi, maka kedua belah pihak sepakat untuk mengajukan masalah ini di pengadilan setempat sesuai dengan domisili, yaitu Pengadilan Negeri Kabupaten Lumajang. Hal tersebut tertuang dalam perjanjian kerjasama antara PTPN 12 Persero dengan masyarakat petani penggarap. Demikian sahabat-sahabat sekalian, jadi sengketa antara PTPN 12 Persero dengan masyarakat setempat bisa diselesaikan melalui jalur mediasi dalam bentuk kerjasama kemitraan. Sampai demikian kita akhiri pertemuan kita hari ini. Mohon maaf bila terjadi kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.